Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya dan penuh dengan sukacita. Ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Batunya terguling. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Sang Anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Mereka telah mengambil junjunganku. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maryam. Guru. Janganlah memegangi aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Engkau masih hidup, junjungan. Pergi dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Ruh Allah ada padaku, karena Dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta, memberi pembebasan bagi yang tertindas, dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Aku telah melihat junjungan. Aku telah melihat Al-Masih. Ya adik-adik, dari gambar yang ini ada yang bisa tebak. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah adik-adik, hari ini kita punya 3 tujuan khusus pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sikap Maria Magdalena ketika berada di kubur Yesus. Yang kedua, menyebutkan cara Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena. Dan yang ketiga, menyebutkan sikap Maria Magdalena setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke adik-adik, ada yang tahu siapa itu Maria Magdalena? Jadi adik-adik, Maria Magdalena pada awalnya adalah seorang wanita yang kerasukan setan. Tetapi Tuhan Yesus menolong Maria dan mengusir roh-roh jahat tersebut dari Maria. Dan akhirnya Maria pun kemudian memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Adik-adik, setelah kematian Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Maria, kuasa setan, keluarlah dari tubuh wanita ini. Dia mati. Maria, anak perempuan Ibrahim. Dia baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana hal ini terjadi? Ini suatu mukjizat. Yesus menampakkan diri kepada Maria saat ia sedang sedih. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus ingin ada untuk menghibur Maria di tengah kesedihannya. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, pastinya Maria sangat terkejut karena ia dapat berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Selain kaget, Maria juga sangat senang dan kemudian ia pergi menyampaikan bahwa ia sudah melihat Tuhan Yesus. Dan ia juga menyampaikan pesan yang Tuhan ingin ia sampaikan kepada murid-murid yang lain. Baik adik-adik, dari pesan firman Tuhan di hari ini, kita belajar bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik harus selalu rajin berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, itu saja materi kita kali ini. Kakak harap semua yang kakak berikan hari ini dapat adik-adik pahami dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya adik-adik. Shalom.